Secara terbuka, saya selaku kuasa hukum berserta Bang Agustinus Nahak mewakili keluarga besar Ferry Irawan mensomasi saudara Denny Sumargo ya untuk segera postingan atau suatu kenyataan bukanlah suatu pencemaran nama baik. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kejadian Ferry yang meminta maaf sambil menangis yang kemudian diposting di kanal YouTube Denny Sumargo nampaknya berbuntut panjang. Dan di dalam kasus hukum ini nampaknya dua pengacara besar akan berduel, yaitu Hotman Paris dengan Sunan Kalijaga. Hotman Paris mewakili kubu Vena Melinda yang di situ termasuk anaknya yaitu Ferry dan Atala dan Ferel yang akan dilaporkan dan sudah disomasi oleh pihak dari keluarga Ferry Irawan, keluarga besar Ferry Irawan yang mana diwakili oleh Sunan Kalijaga. Sementara Hotman Paris saat dikonsultasikan oleh Denny Sumargo mengatakan bahwa ini bukan masalah delik hukum. Artinya hal ini adalah kenyataan yang diposting. Jika memang itu kenyataan, maka itu bukan pencemaran nama baik. Nah, menarik melihat duel pengacara kondang ini akan seperti apa? Apakah akan berakhir dengan hanya permintaan maaf dari Denny Sumargo karena somasi memang dilayangkan agar Denny Sumargo minta maaf atas kejadian ini. Berikut ini apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijaga. Dengan sengaja kami duga dengan sengaja menyebarluaskan sebuah video daripada Mas Ferry Irawan tanpa seizin dan tanpa hak, sehingga membuat keluarga malu dan jadi bulian masyarakat. Perlu digarisbawahi dan diingat bahwa perbuatan tersebut dapat kami duga melanggar Undang-Undang ITE, yang dimana sampai dengan saat ini ya, orang tersebut, public figure atau atlet tersebut belum pernah mengajukan permohonan maaf atau ada itikat baik kepada klien kami sekeluarga mengajukan permohonan maafnya. Nah, untuk itu detik ini, saat ini secara terbuka saya selaku kuasa hukum berserta Bang Agustinus Nahak mewakili keluarga besar Ferry Irawan mensomasi saudara Denny Sumargo ya untuk segera membuat permohonan maaf dalam 3 kali 24 jam kepada keluarga besar Ferry Irawan. Karena dari dampak video yang diviralkan tersebut ada nilai-nilai kerugian ke keluarga. Itu. Bang, boleh tahu video itu? Jadi beberapa waktu lalu saya melihat itu ada di podcastnya, ditampilkanlah video Ferry sedang nangis-nangis yang bahwa dia tidak mengedit video tersebut yang akhirnya jadi bulian netizen atau masyarakat itu ya. Dan sampai hari ini saya belum ada mendengar klarifikasi daripada DS ya, itu aja. Klarifikasi atau permohonan maaf ya pada pihak keluarga bahwa ada kehilafan belum diedit gitu ya. Betul. Mas Ari agak kecewa gak sih dengan ibaratnya seorang public figure juga, seorang atlet tiba-tiba tidak mengedit, apalagi itu kan ranah privasi keluarga. Ya, jadi perlu saya jelaskan, ini sebenarnya inilah yang terjadi. Bahwa pokok masalahnya di mana, ya, orang-orang yang tidak terlibat, tidak ada kepentingan apa-apa, itu yang terlibat, yang akhirnya merugikan keluarga. Akhirnya keluarga jadi bulian gitu loh. Jadi disinilah Undang-Undang ITE berperan, ya kan, menyebarkan berita, konten tanpa hak atau seizin daripada yang bersangkutan. Itu jelas pidana dan ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun. Makanya saya sampaikan kepada saudara DS ya, untuk segera mengklarifikasi dan juga untuk minta maaf kepada pihak keluarga. Kalau Anda tidak melakukan itu, tadi Pak Sunan sudah sampaikan 3 kali 24 jam, kami pastikan pasti kami akan melakukan. Tahu Mas Didi dapat dari mana nggak?
Jadi kalau namanya podcast, sudah jelas dia yang bertanggung jawab atas isi konten podcast tersebut. Ya, tidak 1-2 orang yang kita lihat bisa terjerat undang-undang ITE itu terkait dengan produksinya dia. Karena podcast kan dia yang produksi, dia yang mengedit, dia yang menyebarluaskan, itu dia penuh yang harus bertanggung jawab. Ya, tapi judulnya benar podcastnya DS gitu ya. Betul. Nah, akan berbeda ketika DS atau narasumber lainnya diwawancara oleh media televisi atau studio televisi akan berbeda. Tapi ini emang punyanya dia ya. Oke. Pencerahan hukum sehubungan dengan berita viral adanya oknum mensomasi seseorang karena memposting dalam medsos nangis-nangis seseorang yang minta maaf. Saya mau kasih pencerahan hukum bahwa memposting sesuatu fakta kenyataan, apalagi hanya sekedar nangis-nangis dan minta maaf, bukanlah pencemaran nama baik. Ya, baca SK bersama, surat keputusan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Menko Info yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ITE. Ya, jadi memposting sesuatu kenyataan yang bukan berita asusila bukanlah pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya saya nangis-nangis minta maaf kepada istriku atas perbuatanku dan itu diposting oleh siapapun, itu bukan pencemaran nama baik. Bahkan itu malah meningkatkan nama daripada orang tersebut karena dia mau minta maaf atas kesalahannya. Sekali lagi, memberitakan suatu kenyataan asalkan itu bukan berita asusila, itu bukan pencemaran nama baik. Baca surat keputusan bersama, itulah hukumnya, terang-terangan di situ. Ya, terang-terangan di pasal itu disebutkan. Itu surat keputusan baru keluar sekitar 1,5 tahun lalu, yang ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menko Info. Jadi orang-orang yang disomasi nggak usah khawatir. Kalau itu terlalu khawatir, datang ke gua, ya, gua bantu lu hadapin gratis. Habis itu gua aja lu berdansa di Bali. Okay? Ismail, nggak usah khawatir yang cengeng-cengeng, nggak usah khawatir yang pansos-pansos, lawan. Salam Hotman Paris, pencerahan hukum. Ada pemilik podcast dan juga narsumnya merasa khawatir karena takut dituduh pencemaran nama baik Undang-Undang ITE karena memposting dan menyiarkan adanya video tentang seorang yang diduga pelaku KDRT terhadap istrinya, dan dalam video tersebut si suami tersebut minta maaf. Pertanyaannya, apakah postingan video minta maaf dari seorang suami terhadap istrinya kalau diposting merupakan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang ITE? Jawabannya jelas bahwa dalam surat keputusan bersama Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Kominfo, sebagaimana Anda lihat dalam caption postingan ini, jelas disebutkan bahwa postingan atau suatu kenyataan bukanlah suatu pencemaran nama baik. Postingan atau suatu kenyataan bukanlah suatu pencemaran nama baik, apalagi bukan merupakan postingan asusila. Sebagai contoh, misalnya seorang suami yang diduga KDRT diposting dengan tangan diborgol, bahkan diumumkan resmi oleh aparat. Apakah itu pencemaran nama baik? Bukan, karena itu adalah suatu kenyataan atas fakta. Kalau diborgol tangannya aja bukan pencemaran nama baik, apalagi cuma ucapan minta maaf dari seorang suami kepada istri yang tidak ada kata-kata hal-hal lain yang privasi, hanya mengatakan maaf. Jadi pemilik podcast nggak usah khawatir, ya mungkin junior saya
kurang membaca peraturan-peraturan terkait, tapi setelah melihat postingan dari gurunya ini, mereka akan semakin mengerti praktek hukum yang benar. Hotman Paris.